Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Najril Sahrin dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan grid ya di Autodesk Rapid. Nah, baik, saya buka contoh gambar terlebih dahulu. Nah, grid ini kita buat ya dengan tujuan untuk memudahkan penggambaran yang akan kita kerjakan. Nah, di sini terdapat grid 1, grid 2, grid 3 dan seterusnya. Dan juga ada grid A, B, C dan seterusnya. Nah, ini grid-grid ini menunjukkan posisi-posisi kolom ataupun posisi pondasi ya, yang nantinya juga akan memudahkan ketika kita melakukan penggambaran atau memulai penggambaran. Nah, seperti itu. Nah, makanya penggambaran grid ini dilakukan di tahap awal ya, sebelum menggambar elemen-elemen gambar lainnya begitu. Jadi kita buat grid terlebih dahulu di awal ya, seperti itu. Nah, langsung saja saya contohkan. Di sini saya akan membuat file baru. Nah, tampilan awal dari Rapid seperti ini. Lalu untuk menggambar grid di Rapid itu cukup mudah dan memiliki beberapa metode ya. Nah, di sini seperti kita ke tab arsitektur ataupun struktur sama saja. Di sini ada grid. Nah, grid di sini kita bisa membuatnya dengan line ya, seperti ini. Bisa line ataupun nah, setelah kita menggambar satu grid, kita bisa menggambar grid yang lainnya dengan menyesuaikan jarak yang diinginkan gitu. Misal saya ingin grid kedua itu jaraknya 4 meter dari grid 1 gitu. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini juga bisa kita gambar dengan cara mengcopy ya. Kita klik saja untuk grid 2, lalu kita klik copy di sini. Copy, lalu kita klik di grid 2 ini, kita geser. Nah, kita tinggal sesuaikan jaraknya, misal 5000 bisa. Terus ini 3000 misal. Yang ini 5000 lagi. Nah, seperti itu ya. Bisa. Nah, kita juga bisa membuat grid yang memanjangnya. Caranya sama seperti tadi, bisa menggunakan line. Lalu kita gambar gridnya di sini. Nah, Nah, di sini kan dia di 6 ya. Sebentar, ini saya hide dulu. Nah, di sini kan 6, harusnya kan A. Nah, kita bisa ubah di sini. Kita ubah menjadi A. Nah, kita copy. Ya, misal 3 meter. Kita copy lagi. 4 meter. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misal kita sudah menggambar grid seperti ini sesuai dengan grid bangunan yang akan kita gambar, maka kita bisa menempatkan kolom atau pondasi di perpotongan garis grid ini gitu. Caranya bisa manual ya, di sini arsitektur atau struktur, kita kolom, kita langsung bisa tempatkan di sini ya. Nah, seperti ini. Ataupun bisa langsung banyak juga bisa, langsung semua gitu.
tidak satu-satu seperti tadi. Caranya tuh kita klik kolom, lalu add grid, kita select gridnya. Nah, langsung kita finish dulu. Nah, di sini kan sudah ada kolomnya ya, secara otomatis gitu di semua grid. Nah, kemudian selain kita bisa membuat grid seperti ini, kita juga bisa membuat grid yang melengkung ya. Nah, di sini ada dua opsi. Yang pertama itu ada opsi 3 point grid dengan grid yang melengkung dengan pengaturan garis 3 titik. Kemudian di sini juga ada grid melengkung dengan pengaturan radius gitu, atau 2 titik 2 poin. Nah, caranya tuh misal kita akan menambah grid di sini. Nah, kita tinggal atur lengkungannya akan seperti apa gitu. Kayak gitu. Nah, di sini pun untuk grid yang satunya lagi, yang ini, yang center and arc. Nah, kita contohkan di sini. Nah, itu bisa mengatur lengkungan itu berdasarkan radius gitu. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita sesuaikan aja dengan posisi gambar yang diinginkan gitu. Kemudian selain dengan cara seperti ini pun, untuk membuat grid ini bisa dengan cara pick line dari linked ya. Jadi kita akan menyambungkan gambar dari AutoCAD ke Autodesk Revit, lalu kita gambar grid dari berdasarkan link CAD yang kita masukkan ke Revit ini gitu. Nah, caranya saya cek dulu gambarnya ya di sini. Nah, ini gambar yang akan saya coba masukkan ke Revit ya, dan saya akan gambar garisnya gitu. Coba hapus dulu satu, kemudian save. Nah, kita coba buka Revit lagi, lalu ke insert. Di sini ada linked. Nah, linked, kita cari file yang tadi yang akan kita masukkan ke sini. Nah, ini lalu untuk opsi-opsi di sini kita atur seperti ini saja. Lalu kita open. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, sebelum kita gambar si gridnya, kita cek terlebih dahulu dari skala gambar di sini gitu, dengan cara annotate, lalu line kita cek di sini. Nah, di sini sudah sama ya, panjangnya itu 2500 atau 2,5 meter. Berarti skala yang digunakan pada gambar linked ini sudah betul gitu. Nah, tinggal kita gambar grid ya di sini. Caranya itu kita ke arsitektur lagi, kita pilih grid, lalu pick line di sini, pick line. Nah, kemudian klik garis yang akan kita buat grid. Nah, di sini kita klik, lalu kita klik di sini. Nah, ini kan F ya, kita escape dulu, lalu kita edit ya di sini. Jadi A misal. Tidak bisa, kita biarkan saya dia F ya. Oke, saya hapus dulu yang ini.
kita ganti menjadi A. Lalu kita sesuaikan dulu ya untuk garis grid ini, menyesuaikan dengan gambar dari CAD-nya. Saya ingin menampilkan gridnya itu dari bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita ulang langkah tersebut ya. Di sini, sini, sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita sesuaikan lagi untuk garis dari gridnya ini. Nah, saya coba untuk memindahkan si bubble dari grid ini dari atas dipindahkan ke bagian bawah ya, agar sama seperti gambar di CAD-nya. Seperti itu. Saya jeda. Nah, sini saya sudah membuat grid untuk bagian sini ya. Nah, saya ingin membuat grid untuk yang memanjangnya, yang ini. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita pick line saja. Di sini kita pilih garisnya. Nah, di sini saya sesuaikan dulu untuk posisinya. Saya pindah ke kiri, lalu di sini saya ubah jadi 1. Nah, sini pun saya ulangi langkah tadi gitu, di pick line saja, di garis sini, sini, sini dan sini. Lalu saya coba untuk sesuaikan dulu agar sesuai dengan agak rapih ya. Saya pindah dari sini ke sini. Saya sesuaikan dulu. Nah, kita akan coba cek ya apakah gridnya itu seperti apa. Saya coba hide dulu di sini. Nah, jadi gridnya sudah saya buat ya sesuai dengan gambar dari denah yang saya import atau saya linkkan dari CAD ya, maka menghasilkan grid seperti ini. Nah, baru bisa kita mulai untuk menggambar bangunannya sesuai dengan grid yang sudah kita buat. Nah, selain dari pembuatan grid ini, saya juga akan mencontohkan untuk pembuatan level ya. Nah, caranya kita coba di sini ke elevation, lalu is. Nah, di sini saya coba hide dulu. Hide in view element. Nah, ini level ya, di sini ada level. Saya coba ubah dulu ke 0. Nah, level 1 saya panjangin. Jadi level ini tuh menunjukkan ketinggian dari lantai bangunannya ya. Sorry. Lantai dari bangunannya. Level 1 ini berarti menunjukkan bisa menunjukkan lantai 1 gitu ya, lantai
lantai 2 gitu, level 2 nya. Nah, caranya kita buat dengan kopi saja di sini. Bisa. Misal di gambar itu ketinggian bangunannya di lantai 2 itu 4 meter. Nah, kita sesuaikan aja di sini 4 meter. Seperti itu. Kita lihat juga di north, di south ya. Sini saya hide dulu. Nah, ininya kita panjangkan ke atas. Misal ingin membuat lantai 3, maka kita tinggal copy saja grid dari lantai 2 gitu. Atau dari lantai 1. Misal ketinggiannya di sini sama di 4 meter. Nah, di sini sudah terlihat level 1, level 2 dan level 3. Nah, kita coba lihat lagi ke denah ya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin untuk pembuatan grid kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila masih dibingungkan, silahkan untuk menanyakan di kolom komentar seperti itu. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.